Tak perlu jadi fanatis truk untuk mengenal bahwa kepala kuning adalah identitas dari Mitsubishi Fuso. Karena tak tumbuh dalam waktu sekejap. Sejak tahun 1970-an, populasinya berkembang di bawah kelolaan PT Kramayuda 3 Berlian Motor. Kini Fuso sukses mempertahankan kepemimpinan pasar secara absolut dengan populasi truk terbesar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mitsubishi Colt Diesel dimulai dari Colt Diesel pada setengah abad silam. Tahun ini truk nir emisi Fuso E-Canter diperkenalkan ke publik Indonesia. Bukan perjalanan yang singkat tentunya, dan kita akan merangkum dalam video berikut ini. Colt Bagong. Nama Colt Bagong mungkin sayup-sayup tak asing di telinga kita. Wajar, sebab di beberapa sudut pedalaman tanah air, mobil bak ini masih digunakan untuk mengangkut material maupun hasil perkebunan. Jangan diremehkan, meski namanya lucu, ia adalah cikal bakal truk panjang Fuso yang Anda lihat wira-wiri di jalan sampai saat ini. Adalah Colt T100, kendaraan Mitsubishi pertama yang diniagakan di Indonesia pada 1970 lewat pintu impor. Bentuknya memang unik, membulat dan besar bagian bawah, lengkap dengan mata belok bagaikan bola. Membuat masyarakat kala itu menyebutnya dengan tokoh pewayangan, Bagong. Populasinya terus tumbuh pesat selama beberapa waktu hingga berganti generasi. Generasi pertama Colt di tanah air ini menggunakan mesin KE44 dengan kubikasi 1100 cc. Dari situ tenaga yang bisa diekstrak mencapai 65 PS. Kecil jika melihat figur saat ini, namun pada masa itu nominal itu sangatlah besar hingga bisa diandalkan untuk mengangkut barang begitu banyak. Pada tahun 1972 pembaruannya dirilis dengan menambahkan mesin lebih besar 1300 cc dan kian membuatnya bertenaga dan makin digandrungi oleh para pengusaha. Pada tahun 75 mulai dikenal dengan bodi yang menganut konsep berbeda dengan desain yang lebih mirip, tapi membedakan dengan lensa lampu yang kini berbentuk menjadi 4 buah. Colt Diesel ceketer dan Colt Diesel kuning. Produk Colt Diesel diawali oleh T200 yang dirilis pada tahun 1975. Ini adalah salah satu kendaraan pertama yang dirakit Mitsubishi di Indonesia. Jika Anda sempat datang ke Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS tahun 2018 silam, kala itu ada kendaraan yang terpajang di sana. Tentu bukan untuk dijual, melainkan untuk bernostalgia dari para pengunjungnya. Ya, truk ini adalah milik Pak Ahmad Suntoko, pengusaha yang berasal dari Blitar, Jawa Timur. Truk itu merupakan moda yang jadi salah satu perangkat perdana pembangunan usahanya di era 90-an. Keandalan dan rehabilitas truk Mitsubishi Colt T200 membuatnya bisa mengembangkan bisnis hingga saat ini. Sama seperti Pak Ahmad Suntoko, Mitsubishi Fuso juga turut berkembang lewat produk Colt Diesel. Pada 1979, KTP memboyong line up FE101 dan 111 yang dirilis dengan clear kepala kuning. Mesin yang lebih besar dipasok untuk menunjang daya angkut yang lebih besar lagi. Keandalan dan kemudahan perawatan membuat sang kepala kuning kian populer hingga berganti generasi. L300. Unik memasukkan L300 ke rekam sejarah. Pasalnya, sampai saat ini ia masih aktif dijual ke konsumen. Namun tak bisa dipungkiri, sejak era 80-an, L300 turut mempopulerkan brand Mitsubishi di segmen kendaraan komersial atau niaga.
L300 mulai dipasarkan pada 1981. Saat itu varian mesin yang ditawarkan hanya satu, berkubikasi 1,4 liter dengan jenis bahan bakar bensin. Pilihan mesin ini bertahan selama 3 tahun, hingga pada tahun 1984 digantikan dengan kapasitas 1,6 liter. Mesin berkode 4G32 Saturn itu dibekali sistem transmisi 5 percepatan. Keluarkan tenaganya mencapai 72 PS di putaran 5000 rpm dan torsi 127 nanometer pada 3000 rpm. Di tahun yang sama Mitsubishi turut bermain varian mesin diesel. Kubikasinya cukup besar, yakni 2300 cc. Produksi tenaganya memang lebih kecil, hanya 65 PS di putaran 4200 rpm, tetapi torsinya jauh lebih besar, 130 nanometer pada 2000 rpm. Makanya cocok digunakan sebagai kendaraan niaga. Mesin diesel ini bertahan 4 tahun, kemudian digantikan kubikasi lebih besar, yaitu 2500 cc. Mesin berkode 4D56 Astron ini menghasilkan tenaga yang lebih besar lagi, mencapai puncak 74 PS di putaran 4200 rpm dan torsi maksimal 142 nanometer pada 2500 rpm. Fighter. Makin gencarnya pembangunan beberapa tahun terakhir membuat segmen medium duty truck atau MDT terus dicari, utamanya di Sumatera. Hal itu membuat KTB merilis varian Fighter pada tahun 2018. Spesifik hanya di region tersebut. Truk ini pertama kali mejeng di panggung G-Compact 2018. Setelah sukses di Sumatera, baru pada tahun berikutnya sang petarung dilagakan pada kontestasi nasional. 1581 unit Fighter terjual di tahun perdananya berlaga di Indonesia. Kini tak kurang 18 varian Fuso Fighter tersedia untuk beragam jenis kebutuhan konsumen. E-Canter. Truk listrik adalah pamungkas perjalanan Fuso di cerita ini, sekaligus membuka jalan di lembar sejarah baru yang tanpa emisi. Perkenalan Fuso E-Canter mewarnai perhelatan G-Compact 2020. Sang truk biru itu seolah mencoba menjadi penerus kepala kuning. Ia tampil keren di sana bukan sebagai mobil konsep, melainkan model produksi yang siap edar menunggu rilis resminya. Fuso E-Canter menjadi satu-satunya light duty truck tanpa emisi gas buang. Unit yang dipamerkan pun merupakan versi produksi yang siap ditugaskan pada aspal tanah air nantinya. Dibekali 6 modul baterai high voltage dengan daya baterai total 82,8 kWh, sementara motor elektrik bisa memberikan gaya dorong sebesar 390 nanometer serta bertenaga 180 horsepower. Tercatat jarak maksimal sejauh 100 km jika baterai dalam keadaan penuh. Berikut menelan muatan 75%. Lantas untuk mengisinya disediakan 2 metode, standar dan fast charging. Agak lama memang jika mengandalkan arus listrik AC, kurang lebih harus memakan waktu 9 jam. Tetapi jika melalui arus DC atau fast charging cukup meluangkan waktu 1,5 jam. Dan Canter pun bisa berkelana sampai 100 km kembali. Fitur keamanan khas mobil canggih pun menjadi poin penjualan Fuso biru. Penahan laju sudah diselipkan anti-lock braking system atau ABS. Berikut ditanamkan juga Electronic Stability Program atau ESP. Dan bagusnya, lane departure warning yang lumrah tertera di mobil penumpang kelas atas turut tersaji di sini. 50 tahun sudah Mitsubishi Fuso melaju bersama, memutar roda perekonomian Indonesia. Indonesia adalah salah satu pasar terbesar bagi Mitsubishi Fuso, berbekal pengalaman 30 tahun di bisnis otomotif dan juga di sektor bisnis lainnya yang mendunia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info nih Mbak. Infonya aku pengen coba ini. Wes aku tak kaya di rumah.
lali subscribe. Makanya sih kamu cantengan.